Want to set bogeys 13550, Angels 16, heading 340. Okay. Angkatan Darat Rusia dan Ukraina sama-sama mengikuti doktrin era Soviet. Jadi, jika Rusia mewujudkan ancamannya dengan melancarkan serangan ke Ukraina, kita dapat memperkirakan kedua belah pihak akan bertempur dengan cara yang sama. Itu berarti kita dapat mengantisipasi Ukraina terlibat dalam pertahanan aktif dan meluncurkan serangan balik cepat untuk menumpulkan serangan Rusia. Dengan cara yang sama, kita dapat memperkirakan Rusia akan mengubah pertahanan mereka dengan cepat ke dalam rencana ofensif. Tujuannya untuk mengalahkan serangan balik Ukraina serta menjaga pergerakan pasukan ke barat menuju Kiev. Buku definitif The Russian Way of War yang ditulis Lester Grau dan Charles Bertels menjelaskan bagaimana kelompok batalion taktis Rusia dapat bertahan melawan serangan balik Ukraina. Batalion taktis merupakan formasi tempur dasar tentara Rusia yang berkekuatan 900 personil dan 50 kendaraan. Dalam rencana tersebut, sebuah peleton umpan sangat penting. Peleton umpan adalah peleton sebenarnya dengan 3 kendaraan tempur infanteri BMP atau BTR, tetapi perannya dalam pertahanan adalah fiktif dan rumit. Mereka menempati posisi khusus di depan batalion. Menurut Grau dan Bertels, tujuan dari posisi ini adalah untuk menciptakan titik penetrasi bagi musuh yang menyerang. Jika komandan batalion tahu di mana musuh akan melakukan penetrasi, maka dia tahu kemana harus mengarahkan senjata anti-tanknya. Peleton umpan tentu saja tidak akan menjadi satu-satunya unit di depan batalion, tetapi ini adalah peleton yang satu-satunya tugas mereka adalah mundur untuk membuat jebakan. Peleton lain akan berdiri dengan cepat menawarkan perlawanan keras yang secara alami mengarahkan serangan ke peleton yang tampak paling lemah. Ladang ranjau dan tembakan artileri juga dapat membantu menggiring musuh ke arah yang diinginkan komandan batalion. Setelah bertarung, peleton umpan akan kembali ke posisi sebenarnya dan menciptakan serangan kepungan serta menumpulkan penetrasi. Musuh yang maju kemudian akan terperangkap dalam tembakan silang yang menjepit. Unit teknik yang tergabung dalam batalion dapat membantu menahan serangan dengan menebang pohon dan menyebarkan ranjau. Anggap saja rencana Rusia berjalan dengan sempurna hingga titik ini, maka tank dan BMP Ukraina akan meluncur ke zona brutal yang dikelilingi pasukan tempur Rusia di 3 sisi. Rusia akan menyerang Ukraina dengan tembakan yang menembus tank, BMT, dan BTR. Penghancur tank Kornet T, senjata anti-tank Rapira, dan rudal anti-tank Metis akan dikerahkan. Pasukan pengintai di depan akan memanggil artileri dan tembakan roket. Tujuannya tentu saja adalah untuk mengalahkan serangan tank massal dan menghancurkannya saat mencoba masuk ke pertahanan. Jika ada harapan untuk Ukraina, itu karena mereka juga memperkirakan akan ada jebakan ini. Hal ini karena sekali lagi rencana pertahanan mereka juga bergantung pada taktik yang sama. Itu artinya Ukraina pun bisa menggunakan strategi sama dengan menjebak pasukan Rusia. Pertanyaannya, apakah baik komandan Ukraina dan Rusia akan tetap mempertahankan doktrin serangan yang sudah bisa saling dibaca, atau menciptakan kejutan lain saat mereka melakukan manuver? Tentu saja hanya sang komandan yang tahu. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. Hey, thank you guys. Appreciate it.